salam jumpa pemirsa, selamat malam, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan tentunya bahagia. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Pemirsa Dharma TV, kali ini saya berada di Sanggar Candi Busono, Arjosari, Kota Malang dengan tema yang menarik ya pemirsa ya, yaitu penghayat kepercayaan apakah punya hari raya. Dan kali ini saya bersama ketiga sosok yang begitu menginspirasi sekali. Langsung saja saya mau menyapa yang pertama yang terhormat Bapak KART Sudihartono SPD. Selamat malam Bapak. Malam. Ya, berjumpa kembali ya Bapak ya. Gimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah baik. Kemudian saya juga menyapa yang terhormat Bapak Insinyur Bambang Hadi Pramono MPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Liza. Bagaimana kabarnya? Baik, Rahayu, waras. Iya. Selanjutnya saya juga menyapa yang terhormat Bapak Ilham Setiawan SE. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Dharma TV. Ya. Rahayu, iya. Tema pada kesempatan kali ini pemirsa yaitu penghayat kepercayaan apakah punya hari raya. Tentunya setiap agama tentunya memiliki hari raya. Nah, untuk kali ini penghayat kepercayaan apakah punya agama? Kita bahas ya pemirsa ya. Pertanyaan saya ke Bapak Bambang dulu ya, ini Bapak ya. Biasanya suatu aliran keagamaan atau kepercayaan ini mempunyai hari besar atau hari raya. Apakah aliran penghayat kepercayaan Sabta Dharma juga mempunyai hari raya? Kemudian apa Bapak namanya? Iya. Terima Silahkan. kasih Mbak Nisa. Terima kasih dan selamat malam para pemirsa. Di Sabta Dharma itu memiliki hari-hari besar. Hari-hari besar itu dimulai dari peringatan turunnya wahyu-wahyu, kemudian peringatan wafatnya atau meninggalnya Bopo Panuntun Agung Sri Utomo serta Ibu Sukawenang, itu juga menjadi hari besar. Kalau hari-hari besar kelahiran itu mulai 27 Desember, kemudian Februari, 13 Februari, 12 Juli, itu semuanya menjadi hari besar yang kita peringati karena itu adalah turunnya wahyu. Nah, khusus untuk satu suro ini ditetapkan oleh Panuntun Agung Sri Utomo menjadi hari rayanya warga Sabta Dharma. Nah, kebetulan momen bulan ini tepat pada bulan Suro, kita akan memperingati nanti pada hari Sabtu nanti dengan Condro Sengkolo Sabto Sarono Wiwaraning Budi. Jadi kita pada momen Suro ini ditandai dengan Condro Sengkolo Sabto Sarono Wiwaraning Budi. Melalui penghayatan wewarah tujuh itu kita menuju membangun budi pekerti luhur. Nah, tema pada tahun ini, dan kita setiap tahun selalu memperingati bersama-sama warga, gitu Mbak. Iya. Bapak, untuk Suro sendiri, bulan Suro itu bulan seperti apa Bapak? Apa yang membedakan dengan bulan-bulan lainnya? Karena pada masyarakat ya, khususnya anak muda, Suro itu adalah keramat seperti itu Bapak ya. Nah, untuk di penghayat kepercayaan sendiri, apakah benar seperti itu? Mohon diluruskan Bapak. Ya, ya. Ya. Terima kasih. Jadi Suro dalam pengertian di ajaran Sadharma itu mengapa itu diperingati, di samping tadi disampaikan Bapak Bambang sebagai hari besarnya warga Sadharma. Iya. Karena Bapak Panuntun secara spiritual, secara rohani bahwa penanggalan atau bulan ini berkaitan dengan tesing dumadi. Jadi karena Suro itu berkaitan dengan tesing dumadi manusia, maka
terkait dengan ajaran Sawadharma yang konon sujudnya aja sujud asal mula manusia. Jadi dalam asal mula manusia itulah ada di dalamnya ada tesing dumadi manusia seperti yang digambarkan dalam simbol pribadi manusia. Sehingga pada kalau pada perayaan ini karena berkaitan dengan tentunya dengan tahun yang kebetulan Suro Sapar sampai besar itu ya kan 12 bulan itu mengandung makna yaitu tesing dumadi asal mula manusia, terjadinya manusia utuh ya. Nah disitulah maka itu sebagai apa diperintahkan kepada warga Sawadharma bahwa satu suro itu adalah bagian untuk mensucikan diri, untuk memawas diri ya. Maka sebelum suro itu sudah dilakukan istilahnya teteki, tirakatan dan sebagainya untuk merayakan itu. Karena sebelum membersihkan apa itu lingkungannya itu dibersihkan dirinya sendiri. Jadi karena itu kaitan itu. Walaupun dalam sejarah itu kan memang sejarah itu dipengaruhi oleh politik kekuasaan pemerintahan ya. Mengapa suro itu jadi berbeda tahunnya? Karena kita mengambil patokan perubahan itu adalah dari perhitungan dulu perhitungan matahari, kemudian zaman Sultan Agung tahun 1555 itu dirubah tahun ini tahun Saka dirubah menjadi tahun Jowo Saka Jowo ya. Jadi mau berangkat dari Sultan Agung ini jadi barangkali bahwa Panuntun Agung Sri Utomo itu berada di Yogyakarta, tentunya dari politik pemerintahan kesultanan itu mengikuti itu. Itu yang utama. Tapi di sisi lain itu adalah ada hubungannya dengan spiritual. Itu yang dianggap sebagai perayaan warga sama. Jadi tesing dumadi sampai kelahiran itu bulannya itu terkait dengan itu. Sehingga tahun ini sebagai tahun hari rayanya warga Sawadharma karena berkaitan dengan tesing dumadi. Saya kira itu. Baik, seperti itu ya Bapak ya. Kemudian apakah semua aliran penghayat kepercayaan khususnya di Jawa hari rayanya itu adalah Suro, tepat di bulan Suro begitu? Ya. Begini, jadi sesuai apa itu namanya itu Sarasian ya istilahnya, Sarasian penghayat kepercayaan tahun 70 ya, tahun 70 itu kan semua penghayat itu waktu itu masih di SKK itu berkumpul untuk menetapkan hari besar ya, hari besarnya penghayat kepercayaan. Itu ada ditetapkannya waktu itu di simposium penghayat kepercayaan ini ditetapkan hari rayanya penghayat kepercayaan seluruh Indonesia itu adalah satu suro ya, itu ditetapkan. Sehingga pada saat itu setelah itu bahwa satu suro itu sebenarnya hari tanggal 1 Suro itu sebenarnya di merah dulu itu oleh pemerintah itu sudah diperingati untuk perayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya. Tapi dengan perjalanan waktu itu kan karena dari perhitungan matahari ke bulan ini kan sama dengan Hijriah ya. Jadi sama dengan Hijriah ya, barangkali politik will saat pemerintahan Sultan Agung itu sehingga hampir disatukan antara Hijriah dan satu Suro dan Muharramnya itu sama. Jadi tanggal karena apa dasarnya? Karena perhitungannya sama. Dulu dari matahari dirubah menjadi perhitungan perputaran bulan. Nah, Hijriah kan bulan. Ya, kita artinya kalau andai kata ada selisih pun paling 1 hari ya perbedaan itu. Saya kira itu ya. Gitu ya, Pak ya. Kemudian apa acara? Oh ya, boleh. Iya. Tadi Mbak bisa menanyakan masalah remaja yang salah tanggap terhadap satu suro. Gitu. Sebetulnya ya memang kita menambahkan dari Pak Bambang Pak Suci gitu. Memang kebanyakan sebetulnya kata suro sendiri itu Mbak kalau di Jawa artinya itu adalah berani. Suro itu wani. Artinya apa? Artinya bukannya kita itu kembali kepada harus berani menyucikan diri. Jadi kembali kepada kesucian sebetulnya intinya. Makanya kalau zaman-zaman dulu leluhur kita itu yang menjadi salah kaprah kalau suro itu biasanya mencuci pusaka. Itu kan ada gamelan dicuci, dikeris segala macam. Itu sebetulnya bentuk daripada ritual
kepada ritualnya. Nah di Warga Sabta Dharma ini kita suro itu ya memang kita membersihkan diri lewat spiritual. Itu yang inti sebetulnya. Jadi kita kembali, kita harus berani mengorbankan kesenangan kita, kemauan kita yang berlebihan itu kita sucikan lagi. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya kita melakukan banyak kesalahan. Sehingga dengan suro ini kita harapkan berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Kita sucikan lagi diri kita. Kembali suci. Dengan keseberitual. Iya, itu aja. Iya. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan saya berikutnya, Bapak. Apa acara yang dilakukan dalam menyambut hari raya besar, hari besar maksud saya, oleh penghayat kepercayaan Sabta Dharma atau yang biasa dikenal dengan Mapak Suro? Nah, itu bagaimana, Bapak? Iya. Iya, Pak Bambang ya. Terima kasih. Karena suro itu secara budaya sudah menjadi bagian dari masyarakat kita pada umumnya. Kalau di daerah-daerah suro itu digunakan untuk melakukan sesuatu yang bernuansa spiritual. Ada yang puasa, ada yang tirakatan meleak dan macam-macam. Nah, kita di Sabta Dharma ini juga filosofinya seperti dijelaskan Pak Sudi tadi. Kita suro ini adalah ditetapkan sebagai masa tesing dumadi asal mula manusia, terjadinya manusia, sehingga kita ini mereview kembali mulai dari awal. Yang tadi saya singgung sedikit tentang tesing dumadi itu suci dan luhur, maka upaya kesadaran namanya saja memperingati itu dari kata ingat. Kita hendaknya ya ingat kembali. Ingat apa? Ingat kesucian dan keluhuran. Bagaimana kita membangun kesadaran kembali untuk kembali suci dan luhur sebagai ini. Baik itu melalui tirakatan Mapak Suro dengan sujud bersama, dengan dialog-dialog spiritual dan lain-lain yang intinya adalah laku agar kita kembali. Bapak, kita jeda dulu ya karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind dengan tema penghayat kepercayaan apakah punya hari raya. Ya, kita sambung lagi dengan Bapak Bambang terkait dengan Mapak Suro. Silakan Bapak. Jadi kita dalam menyongsong mulai dari tanggal 1 Suro sampai akhir bulan Suro ini, semua kita untuk mensosialisasi dalam rangka membangun kesadaran kembali bahwa manusia itu asalnya dari suci dan luhur. Maka kalau di daerah-daerah baik itu yang belajar berbagai macam pengetahuan tentang spiritual, bulan Suro ini digunakan untuk olah batin. Baik itu melakukan semedilah, meditasilah, atau kita sujudan bersama, peringatan bersama. Semua dengan harapan itu adalah membangun kesadaran spiritual tadi. Yang tujuannya tentu seperti tadi saya sampaikan bahwa tujuan dalam belajar spiritual itu adalah mencapai ketentraman hidup untuk di dunia sampai nanti di alam langit. Dalam bahasa Jawa yang sudah membudaya kemana-mana, itu adalah memayu-hayu bagi kawan tadi. Iya. Itu Pak secara umum. Kemudian untuk waktunya Bapak, apakah ada rentang waktunya atau hari pelaksanaannya di jam-jam tertentu untuk perayaan Suro ini? Kita kalau spiritualnya bagi Sabta Dharma itu sudah rutin ya, artinya wajar dalam hal
pelaksanaan penghayatan itu biasanya kalau malam hari kita ini mulai dari jam 7 atau jam 9, kemudian jarak 2 jam lagi, misalkan jam 9, jam 11, jam 1. Kalau mulainya maju jam 7, jam 9, jam 11. Dalam 3 sesi ya. Karena sujud itu rata-rata 1 jam, mesti ada jeda 1 jam ya. Kita dalam tirakatan itu kita upayakan 3 kali sujudan. Nah, tinggal kita itu melaksanakannya kalau di daerah ini rata-rata 12 malam. 12 malam. 12 malam namanya program penggalian. Nah, 12 malam itu sesinya jam 7, jam 9, jam 11. Tapi ada juga yang bisa menggunakan jam 9, 11, 1 ya. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu banyak bulan Suro ini digunakan oleh para warga untuk itu. Tapi di samping itu selalu ada perayaan hari rayanya. Karena memang Suro ini kita ditetapkan oleh Panuntun Agung Sri Kutomo sebagai hari raya. Ada yang mengambil pas tanggal 1-nya, ada yang pertengahannya, sepanjang Suro itu gunakan. Kita saling anjang sana, silaturahmi sambil saling maaf-maafan. Yang tadi prinsipnya kembali nol lagi, kembali ke situ lagi dengan berusaha baik secara spiritual maupun secara kehidupan. Baik. Nah, tempatnya di mana Bapak untuk perayaan Hari Raya Suro ini? Rata-rata di Sabta Dharma semuanya dilaksanakan di sanggar-sanggar dengan mengundang seluruh warga. Kayak di Kota Malang ini besok tanggal 29 ini kita mengundang baik itu warga-warga yang aktif di dalam keorganisasian dan kegiatan kelembagaan maupun yang tidak aktif, kita undang bersama anak keluarganya. Karena momen Suro ini, Hari Raya Suro ini adalah hari raya bahagia tadi. Tapi sebelumnya kita ada istilahnya penggalian atau pendalaman rohani, begitu penutupannya ada suroan begitu. Begitu ya. Apakah untuk maaf-maafan tadi apakah dilakukan hanya dengan sesama kepercayaan, penganut kepercayaan ataukah dengan agama lain, Bapak? Ya, kita kayak misalnya di lingkungan begini, momen kita selalu mengucapkan kepada siapa yang pernah bergaul dengan kita, kita ucapkan kepada teman-teman dekat kita yang kenal dengan kita, gitu. Kita laksanakan gitu. Jadi tidak hanya sesama penganut kepercayaan ya Bapak ya? Ya, kemungkinan nanti kita juga dihadiri, mungkin dari saudara-saudara, mungkin FKUG mau hadir, mungkin tergantung dari kesempatannya itu. Baik. Nah, kemudian untuk busana atau pakaian khusus apakah ada saat perayaan hari raya tersebut? Jadi kalau masalah pakaian apakah harus begini begitu tidak ada. Tidak ada. Yang penting biasanya adalah rapi ya. Tapi secara alamiah para warga itu rata-rata yang digunakan mesti batik, kemudian yang khusus ya kita pakai blangkon sebagai adat Jawa. Tapi juga ada yang sudah mempersiapkan sendiri dengan sorjan tuh, ya kayak pakaian adat Jawa begitu. Iya. Nah, momen Suro ini digunakan untuk itu. Iya. Berarti untuk hari raya ini juga ada kaitannya dengan budaya ya Bapak ya. Saya lihat bajunya batik gitu ya. Wayangan itu sudah ciri khas. Nah, kalau kita punya kesempatan ekonomi cukup, kita mengadakan wayangan dengan lakon-lakon bernuansa spiritual begitu. Itu adalah momen pembinaan. Dari peran kita di dalam pembinaan masyarakat atau pembinaan warga itu bisa melalui budaya dan erat sekali kita budaya itu. Misalnya saja kalau Mbak ngikuti hadir ke sini pada saat sujudan, sebelum di sesi awal mulai mapan sujud itu sudah ada lantunan tembang-tembang Jawa. Apakah itu dandang gulo yang makna-maknanya kalau didengarkan itu sudah
mengingatkan kembali pada lagu, bagaimana penghayatan begitu. Itu selalu ada. Jadi kita tidak pernah bisa berpisah dengan budaya-budaya seperti itu sebagai pendamping di dalam penghayatan ini. Coba kalau Mbak lihat di tembang-tembang itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, sayangnya kan kadang-kadang tembang itu dinikmati suaranya dan lantunannya, bukan maknanya. Iya kan? Padahal itu kalau dibaca maknanya di dalam itu kita pahami, kita terjemahkan, itu ada yang tuntunan spiritual, ada yang tuntunan sikap bermasyarakat, mengingatkan bagaimana mendidik budi pekerti, banyak hal di sana di dalamnya. Sayangnya karena budaya Jawa kadang-kadang bahasa Jawanya itu tertata sebagai bahasa susunan tembang-tembang yang tidak bisa langsung ditangkap seperti kata-kata percakapan. Nah, itu harus memiliki wawasan yang cukup untuk memaknainya, memaknai tembang. Jadi setiap lagu atau tembang-tembang itu ada yang namanya makna khusus ya Bapak. Wah, betul. Dan ada misi khusus, misalnya aja Joyoboyo yang terkenal itu. Kalau Mbak ingin mengenal pesan-pesan Joyoboyo, ada satu. Kemudian ada di Widatama itu siapa, Pak Sudiang, penulisnya itu juga pesan-pesannya adalah erat kaitannya dengan olah spiritual, kaitannya dengan budi pekerti. Ya, memang banyak. Sayangnya itu tidak mudah ditangkap generasi muda yang sekarang yang tidak mendalami bahasa Jawa itu sendiri. Dulu waktu saya SMP itu ada seperti tembang-tembang gitu, Praputra lan putriku itu ojo lali ing sadengah waktu. Apakah itu termasuk tembang-tembang juga Bapak? Iya, itu. Waktu saya SD ya gitu, setiap sebelum pulang sekolah itu 10 menit ya mesti ibu mesti ngajarkan, nanti kita paham beberapa tembang. Boleh Bapak ya nanti tembang-tembang gitu bisa ditampilkan di Dhamma TV. Karena ini suatu budaya gitu. Iya, harusnya gitu biar bersosialisasi. Dan yang tidak kalah pentingnya itu sebenarnya maknanya. Karena biar ditangkap itu adalah misi daripada penulis tembang itu. Yang rata-rata adalah pangudi spiritual. Jadi pengertiannya atau pelajaran yang ditangkap itu dituangkan dalam bentuk syair, dalam bentuk tembang, yang harusnya tembang itu bisa sampai pada tujuannya masyarakat. Sebagai pendidikan sebenarnya. Mungkin saya nambahkan. Jadi perayaan, misalnya perayaan atau peringatan Tahun Baru Jawa Suro itu ada 3 hal sebenarnya ya. Yang pertama pada umumnya dilakukan mapak tadi. Mapak itu ada lagu spiritual ya, ada yang tirakatan, teteki, sujud dan sebagainya ya. Ada puasa macam-macam ini. Jadi kemudian baru suronya itu ada kegiatan ritual ya. Kegiatan suro itu sampai tanggal 1 suro sampai 30. Ada lagu ritual, ada yang berbudaya macam-macam, ada di punden, ada bersih desa dan sebagainya itu ya. Itu. Yang ketiga adalah hari rayanya, bersenang-senang ya. Jadi kegiatan spiritual, kemudian ritual, kemudian bersenang-senang. Jadi kadang-kadang kan jumbuh tahunnya kan seneng-seneng tok itu ya. Jadi dalam memperingati. Jadi ada lagu memang mapak gitu. Kalau di Keraton Jogja itu mapak suro, malam suro itu biasanya masyarakat di Jogja itu keliling beteng sampai jam 5 pagi, mulai jam 12 sampai jam 5 pagi. Itu sebagai lagu spiritual yang dimaksud itu ya. Tapi itu bagi budaya kita. Tapi kemudian langsung ritual. Ritual itu bermacam-macam. Kalau kita ya dengan ada bersih desa macam-macam ya. Itu ya untuk ritualnya. Iya, kemudian senang-senang, ada nanggap wayang, ludrukan dan sebagainya itu. Jadi ada 3 momentum penting dalam memperingati Tahun Baru Jawa. Saya kira itu menarik sekali ya Pak ya. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, dan terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program acara Manage Your Mind dengan tema
penghayat kepercayaan apakah punya hari raya? Ya, masih dengan Bapak Sudihartono, kemudian Bapak Bambang dan juga Bapak Ilham. Saya ke Bapak Sudihartono lagi ya, karena tadi jawaban Bapak ada hubungannya dengan pertanyaan saya selanjutnya, yaitu apakah perayaan Hari Raya Penghayat Kepercayaan Sabta Dharma tersebut hanya bersifat seremonial atau berupa upacara ritual peribadatan saja? Ya tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa di penghayat kepercayaan itu ada 3 momentum tadi ya. Jadi spiritual, ritual, dan bersenang-senang hari besar. Jadi ketiga hal ini yang selalu kita lakukan ya, baik itu di masyarakat, masyarakat penghayat kepercayaan maupun khususnya di kerohanian Saladharma atau masyarakat orang Jawa ya, itu sudah dilakukan itu. Jadi utamanya mapak tadi ya, secara spiritual dengan pirakatan, teteki, puasa dan sebagainya ya, doa-doa dan sebagainya itu. Yang kedua kan ritual itu membersihkan ya, bersih desa, bersih lingkungan, ya, mungkin barangkali kerja bakti dan sebagainya, bersih lingkungan, atau istilahnya benda-benda yang dianggap sebagai istilahnya senjata ya. Kalau itu kan ada keris dibersihkan, itu di dalam ritual itu dilakukan. Kemudian baru perayaannya. Jadi kalau di kerohanian Saladharma menitik beratkan itu sebagian besar melakukan yaitu spiritual. Kemudian secara simbolis ya, secara sederhana ditandai dengan istilahnya tumpengan ya, karena itu suro itu juga kita memuji syukur kepada Tuhan bahwa bumi di Nusantara ini kan apa itu gemah limpah rojinawa, ditanam hidup. Lah itu diwujudkan dalam wujud puji syukur tadi itu secara simbolis ya, untuk istilahnya untuk karena itu yang sederhana untuk makan bersama kepada warga yang kita undang, jadi makan bersama. Harapannya itu sehingga kemudian baru dilakukan istilahnya saling memaafkan ya. Nah, kita utamanya di lingkungan Saladharma memang dilakukan saling memaafkan ya. Kemudian kalau barangkali kalau kehidupan ke sosial kemasyarakatan masih belum terbudayakan seperti itu, terus aja ya, bla-bla aja. Tapi di Saladharma ini mengupayakan antar kita bergaul di komunitas Saladharma ini, bahkan komunitas lain yang berkumpul kita langsung minta saling memaafkan. Itu sebagai wujud dari mawas diri, tahu apa, mengoreksi diri pribadi, sehingga tahu memahami kesalahannya. Kita harus tidak boleh hanya dalam secara spiritual tahu, tapi secara fisik tidak dilakukan permohonan maaf kepada yang dianggap salah. Itu jadi hubungan kita supaya menjadi ya tadi tujuannya ya untuk memahayu Bagyo Bawono ya, jadi Bawono Lit dan Bawono Gung. Bawono Lit itu berkaitan dengan dalam laku menjadi Bawono Gung, sesama hidup, sesama makhluk hidup gitu. Saya kira baik, luar biasa sekali. Kemudian Bapak, apakah dalam prosesi ritual perayaan Hari Raya pada bulan Suro, adakah sajian khusus begitu berupa makanannya kah, atau apakah yang istilahnya ciri khas dari perayaan Hari Besar Suro itu, Bapak? Kalau di kerohanian Saladharma tidak ada ya, sesaji ya. Tapi sajian itu disajikan untuk dimakan bersama ya, wujudnya tumpeng. Tapi kalau sesajen itu tidak ada di Saladharma, tidak ada. Jadi di Saladharma memang tidak ada untuk itu ya. Barangkali untuk penghayat lain ada ya, tapi khususnya di kerohanian Saladharma itu kelengkapan itu tidak ada. Oh iya. Ya, kan? Mohon maaf untuk penghayat kepercayaan itu apakah masih juga terbagi-bagi, Bapak? Tadi kan Bapak menyampaikan kalau untuk Sabta Dharma itu tidak ada sesajen, tapi kalau di penghayat kepercayaan lain ada. Itu maksudnya bagaimana? Ya, memang dia begini. Jadi ada kegiatan budaya yang disebut ritual tadi. Itu kan ada beberapa penghayat yang masih menggunakan itu ya. Baik. Dan kita tidak memasalahkan karena inti dari sesaji itu sebenarnya ada di dalam diri pribadi untuk Saladharma. Oleh karena Saladharma kalau diundang lain ya kita mendukung karena itu berkaitan dengan budaya ya. Masih ada itu kalau di penghayat yang lain itu dengan sesaji. Kemudian ada bersih desa, kemudian di tempat-tempat tertentu melakukan sesaji itu ada. Tapi di Saladharma, khususnya Saladharma, hal itu tidak ada karena itu semuanya berada di dalam diri pribadi, menimbulkan sifat perilaku dalam diri pribadi dan kita langsung hubungan kepada Tuhan gitu ya. Jadi itu intinya. Jadi tidak ada sarana untuk
sampai ke sana. Hanya kalau ada itu ya sekedar tumpengan itu mengingat karena itu ada filosofisnya gitu ya. Ada filosofitas yang dumati, ada filosofinya apa hubungan dengan tumpengan nasi kuning kan? Ya, itu biasanya itu dijabarkan makna yang disebut orang leluhur kita dulu dengan versi kerohanian Saddharma. Jadi Saddharma itu memberi penjelasan apa yang pernah dilakukan para leluhur. Jadi tidak menentangkan, tapi memberi penjelasan. Ya, mampu memberikan penjelasan tinggalan para leluhur, maksudnya begini-begini secara rohani gitu ya. Gitu. Saya kira itu ya. Ya Pak, terima kasih. Mungkin Pak Bambang mau menambahkan. Ya, jadi tumpengan itu selalu ada dan Mbak bisa lihat di situ. Tetapi kalau itu dikesankan sebagai sesaji, kita menyebutnya sesaji, itu sebenarnya juga tidak salah, karena itu bukan sajian. Tapi kalau tanda petiknya itu terus sesaji yang berbagai macam, memang ada perbedaan masing-masing ya. Tapi yang perlu dipahami dari penjelasan Sabta Dharma itu semua sebenarnya simbolis. Nah, membaca simbol inilah pelajarannya. Jadi kadang-kadang kita swatral sama tumpengnya, tapi tidak tahu maknanya, larut dalam nuansa spiritualnya, padahal itu membawa pesan. Misalnya tumpengnya itu, kalau Mbak lihat tumpeng itu, mau dari sisi manapun, misalkan ini karena di warganya keliling itu, mau dilihat dari pojok sana, semua itu simbolnya adalah segitiga. Mengingat kita kelahiran manusia, tesing itu mati ting manusia tadi. Sehingga yang harus itu kita tuh ingat terhadap orang tua kita, terhadap bumi dan angkasa, karena kita hidup dengan hasil bumi dari itu. Karena apa? Di dalam Ubarampi itu, tumpeng itu biasanya dilengkapi. Kalau suro ini Mbak akan melihat ada pohon yang ditanam, yang tertanam dari kayak pohon, ada yang gantung kayak walu, kayak apa polo begitu. Pendem itu, iya, polo pendem, polo kumandul. Nah, itu kita itu harus simbol itu ada simbol ingat kepada hasil bumi. Nah, sebenarnya misi daripada itu adalah pesan simbolis. Nah, inilah yang harus sampai kepada para warga, sehingga pada saat peringatan itu kita ada nuansa mengingat kembali, penyadaran diri. Nah, itu yang penting. Akan apa ya? Akan tujuan daripada hidup di dunia ini. Itu saya kira tambahan, Pak. Iya. Kemudian kalau untuk saya bicara ke ritual ya, Pak ya. Kalau untuk penghayat kepercayaan sendiri itu, apakah ada ritual magis seperti itu, Bapak? Ritual magis apa itu ya? Ritual seperti magis apa ya? Ritual magis itu seperti ada bunga-bunga, taburan bunga seperti itu. Kemudian dupa-dupa, apakah ada Bapak saat perayaan itu? Tidak. Kalau kita di dalam ini, kalau toh itu ada, itu sebenarnya itu tadi misinya, misalnya simbolisnya yang kita ambil itu, pemahaman simbolisnya. Misalnya Mbak sering dengar kembang telon, nah, itu ada simbolis juga, peringatan juga begitu. Tetapi di dalam kita memperingati suro itu memang tidak menggunakan itu, tetapi yang banyak itu adalah polo pendem. Jadi tumpeng itu ada polo pendem, polo kumantung itu, kalau itu dibuat lengkap itu, nah, tapi bar itu disajikan, kita berikan kepada warga-warga yang hadir, kita nikmati bersama untuk peringatan itu. Jadi tidak sekali lagi yang penting sebenarnya adalah apapun sarana yang digunakan itu maknanya yang harus kita tangkap, karena itulah yang akan membimbing para warga untuk menjalani hidup ini. Dan tujuannya hanya satu, memayu-hayu bagyo bawana, ketentraman hidup di dunia sampai nanti di alam akhirat. Baik, saya sudah menangkap itu Bapak. Kemudian untuk Hari Raya Penghayat Kepercayaan Sabta Dharma, apakah ada ritual juga saling bermaaf-maafan, tapi bermaaf-maafan ini lebih seperti sungkeman seperti itu, atas sekedar ya saya minta maaf ya, ataukah ada ritual maaf-maafannya sendiri Bapak? Oh tidak. Jadi kita
upacara atau tata caranya kita seperti biasa saja, ya salam-salaman dan saling memaafkan saja, tidak ada seperti sungkeman khusus ya. Oh, iya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau itu dilaksanakan di keluarga-keluarga mungkin. Karena sebagai satu budaya ya itu mungkin. Tapi kalau di dalam forum misalnya warga terhadap tuntunan terus sungkom itu ya tidak ya, kita sama-sama biasa aja. Ya. Jadi gitu ya, luar biasa sekali. Bapak, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya ya Bapak ya, karena menarik sekali terkait perayaan Hari Raya Suro ini. Tapi tunggu dulu karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, bersama saya Nisha Naila, Bapak Ilham, Bapak Bambang, dan Bapak Sudihartono. Iya, saya ke Bapak Bambang dulu ya. Tadi untuk menyambung lagi Bapak untuk perayaan Hari Raya Suro tadi berkaitan dengan ritual yang logis, kemudian ada juga yang magis, itu seperti apa, bisa dijelaskan kepada pemirsa Dhamma TV? Terima kasih Mbak Nisha dan para pemirsa. Kadang-kadang kita ini terbawa arus ya. Sesuatu itu dikatakan gaib, dikatakan magis, dan kayak bagi pelakunya itu seakan-akan kayak terpinggirkan, kayak orang melaksanakan sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk akal gitu. Nah itu kadang-kadang kita harus memberikan harus mempelajari lebih dalam lagi, karena misalnya saja kalau Mbak lihat di kegiatan di masyarakat itu, misalnya orang nerangutan atau pada waktu punya hajat itu dia nyiwer dengan pusaka ya toh, ada yang dengan pusaka atau dengan apapun, ubur-rambe kan begitu. Bagi orang yang tidak tahu hakikatnya, kok aneh-aneh sih, kok bisa nggak ngono barang itu wis, ya gitu misalnya ya. Tetapi sebenarnya kalau kita bagi yang mempelajari ilmunya, mempelajari penjelasannya, oh ini begini karena begini, ini begini karena begini, itu ada penjelasannya. Misalnya sekarang pusaka ini adalah dianggap magis. Nah, tapi karena ini tidak dipelajari, tetap magis. Karena apa? Jadi aneh. Wong besil punya kekuatan gitu. Tetapi kalau kita mempelajari dengan berbagai macam latihan dan pengertian itu memahami hakikatnya. Oh ternyata itu begini hakikatnya. Nah, setelah memahami hakikatnya itu yang magis menjadi logis. Tapi kalau makanya ini yang dinamakan kemajuan. Pemahaman ini. Misalnya sekarang kita mempelajari nafsu kita aja, nafsu diri kita. Ini aja magis. Coba ini cocokkan dengan kedokteran gitu. Magis. Ada orang menyebut nafsu lah, menyebut itu. Tetapi setelah kita pelajari, baik kita mengenalinya dengan melalui tata cara yang ada, misalnya kita meditasi, kemudian mengenal dari getarannya. Jadi setelah kita kenal tidak magis lagi, jadi logis. Oh yang dimaksud itu adalah ini, yang dimaksud itu adalah ini. Paham? Makanya yang tadinya takhayul atau magis berubah atau menghapus, menghilangkan. Tidak takhayul lagi. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Melalui apa? Pelajaran ketuhanan. Nah itu yang kita bisa lakukan. Makanya Sabta Dharma itu menghilangkan takhayul. Bukan terus tidak boleh percaya, tetapi ada penjelasan-penjelasan menjadi sebuah pengertian dan memahami hakikatnya. Baik, jadi saya lebih tahu ini Bapak tentang perayaan ritual, spiritual dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Bambang. Kemudian untuk perayaan Hari Raya yang jatuh pada bulan Suro ini, apakah termasuk sebagai upaya untuk nguri-nguri budaya seperti itu? Bisa dijawab siapa?
Ya, mungkin Pak Ilham. Pak Ilham boleh Bapak? Ya, silakan. Untuk suro ini ya memang dua-duanya Mbak. Iya. Jadi ada spiritual, apa yang sudah disebutkan sama Bapak Sudiarto tadi, itu memang ada sajian-sajian khusus yang memang kita merayakan. Artinya apa? Kita ada 3 macam tadi itu yang disebut itu, spiritual, ritual, dan kita merayakannya. Artinya yang kita soroti adalah untuk merayakannya. Kebanyakan pada masyarakat awam itu ya memang perayaan suronya saja. Cuman itu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang gaib, semacam-macam gitu. Nah ini yang perlu kita luruskan, kita jelaskan. Tapi yang sebagian besar adalah memang itu kalau di ajaran Dharma itu memang kita memperingati kelahiran kita sebetulnya. Bukan kelahiran saya Pak Bambang, bukan. Akhirnya tesing dumadi, Bang. Jadi tesing dumadi itu terjadinya manusia sebetulnya. Iya. Yang sudah disebutkan di Pak Bambang, Pak Sudi tadi itu memang kita merayakan itu dan kita kembali kepada kesucian lagi. Mungkin itu tambahan saya sedikit. Iya, luar biasa sekali Bapak. Jadi saya dan juga pemirsa Dhamma TV ini punya wawasan terkait suro ya, terutama untuk hari raya penganut kepercayaan seperti itu. Nah, pertanyaan saya Bapak yang terakhir Bapak ya, karena waktunya ini juga sudah pukul 8 malam Bapak. Ya, berkaitan dengan Sasi Suro sebagai hari raya penghayat kepercayaan Sabta Dharma, apa yang diharap oleh penganut penghayat kepercayaan Sabta Dharma? Saya mulai dengan Bapak Sudi Hartono dulu ya. Monggo silahkan. Terima kasih. Jadi dengan memperingati hari besar Satu Suro atau tahun baru Satu Suro 1957 Saka Jawa, ini khususnya warga Sadharma itu mengharapkan tatanan kehidupan ini, marilah kita kembali untuk mawas diri, sehingga dengan harapan kita tujuan untuk mencapai memayu-hayu Bagyo Bawono itu benar-benar bisa terlaksana dalam tatanan kehidupan, sehingga keharmonisan hidup sesama umat manusia dengan makhluk hidup, baik tumbuhan, lingkungan, alam semesta ini benar-benar dengan pengetan ini, marilah kita jaga keharmonisan hidup kita, sehingga kebahagiaan, kedamaian yang di dalam kita, dalam pergaulan itu selalu senantiasa kita jaga, walaupun berbeda-beda tapi satu, yaitu sehingga satu sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai sifat keluhuran budi pakarti. Ini harapan daripada untuk perayaan Satu Suro itu, kembali untuk yang kurang baik ditinggalkan, yang kurang diperbaiki, yang tidak baik ditinggalkan, yang kurang baik diperbaiki, sehingga kita akan lebih suasana kehidupan, tatanan antar umat manusia, tidak hanya di Nusantara, antar umat manusia di bangsa ini benar-benar bisa memayu-hayu Bagyo Bawono, artinya hidup yang rukun, bahagia dengan keseimbangan alam semesta. Saya kira Amin. itu harapan. Terima kasih Bapak Sudi Hartono. Selanjutnya ke Bapak Bambang, Bapak juga boleh memberikan harapan dan ucapan selamat begitu. Ya. Silahkan. Terima kasih Mbak Nisa. Saya ucapkan selamat memperingati atau menghayu Bagyo Tanggap Warso Satu Suro 1957 Saka Jawa, dengan harapan keharmonisan, kerukunan antar umat manusia dari waktu ke waktu semakin membaik sesuai dengan tujuan akhir kita memayu-hayu Bagyo Bawono. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ilham. Ya, terima kasih. Saya pikir harapan kita juga sama gitu, kepada semua makhluk hidup itu lebih
lebih tidak ada gesekan dengan tujuan-tujuan yang berbudi luhur. Saya kira jadi selingkup kecilnya itu adalah warga kita sendiri untuk satu suro ini supaya lebih maju ke depan dan lebih baik. Terus untuk warga seluruh Indonesia dan mungkin dunia itu apa yang sudah disebutkan tadi, Memayu Hayu Bagio Bawono, itu bisa terlaksana untuk yang kedepannya. Mungkin harapan kita hanya di situ. Ya. Terima kasih dan mengucapkan Hari Raya Satu Suro. Mohon maaf lahir batin. Ya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, selamat tahun baru Saka Jawa dan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bapak Sudi Hartono, selamat memperingati Hari Raya Suro. Bapak Bambang juga selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Semoga perbincangan kita pada kesempatan kali ini membawa berkah dan juga manfaat ya Bapak ya pada pemirsa Dhamma TV. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa Dhamma TV, itu tadi perbincangan kita dengan tema yang luar biasa, yaitu penghayat kepercayaan apakah punya hari raya. Jawabannya sudah ya pemirsa ya. Baik pemirsa, akhir kata saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan terus program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dhamma TV selalu damai di hati. Sampai jumpa.